Swastiastu. Saya Profesor Dr. I. Gede Arya Sugiyarta, SSKR Ekum, salah seorang guru besar di program studi seni kerawitan Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, saya memiliki satu hasil penelitian yang langsung saya rangkum dalam sebuah buku yang berjudul Gamelan Pegambuhan Tambak Emas Kerawitan Bali. Memang judul buku ini sengaja saya berikan judul yang agak menarik karena buku ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa jurusan kerawitan atau siapapun yang ingin belajar tentang gamelan Bali. Jadi buku yang berjudul Gamelan Pegambuhan Tambak Emas Kerawitan Bali ini adalah salah satu hasil penelitian saya cukup lama sebenarnya di tahun 1996 ya. Itu latar belakangnya karena selama ini para insan kerawitan Bali sering menyebut-nyebut bahwa gamelan pegambuhan adalah sumber dari segala sumber gamelan Bali. Akan tapi tidak banyak yang bisa menjelaskan sejauh mana sumber itu, apa sih yang disebut sebagai sumber daripada segala sumber. Termasuk juga di bidang seni tari, Gambuh itu pun sebagai salah satu seni tari yang cukup tua juga dianggap banyak mengilhami dari lahirnya drama tari yang selanjutnya, sehingga masyarakat Bali percaya bahwa kesenian Gambuh baik tari maupun seni karawitannya memiliki nilai estetik yang sangat tinggi. Kemudian dia juga selanjutnya selalu diacu pada setiap perkembangan baik kerawitan maupun tari Bali sebagai pembaharuan daripada kasanah kesenian Bali itu sendiri. Nah, di dalam buku ini saya menjelaskan beberapa hal. Pertama tentu saya cari dulu akar historis daripada gamelan pegambuhan itu. Dari mana sih asalnya gamelan pegambuhan itu? Disebut-sebut dalam lontar-lontar apa sih gamelan pegambuhan itu? Nah, kemudian juga kita akan cek dengan studi komparasi. Kita cari bandingannya di gamelan-gamelan mana saja unsur-unsur pegambuhan itu ada kesamaan, paling tidak kesamaan-kesamaannya. Nah, setelah itu kita analisis, kemudian apa sih yang terkandung di dalam pengaruh-pengaruh daripada gamelan pegambuhan terhadap gamelan yang lain itu. Dan ini sekaligus juga untuk menguatkan apakah isu yang berkembang selama ini masyarakat Bali bahwa kesenian Gambuh baik kerawitan maupun tarinya itu memang benar-benar menjadi sumber daripada kesenian Bali pada umumnya. Nah, hasil penelitian saya ternyata membuktikan bahwa memang banyak sekali kesamaan-kesamaan gamelan-gamelan yang lahir berikutnya itu, sehingga secara umum saya telah menyimpulkannya gamelan pegambuhan itu meskipun tidak 100% ya bersumber daripada Gambuh dapat disebut sebagai sebuah tambang emas. Jadi kata kuncinya adalah tambang emas. Jadi sesuatu yang digali terus-menerus, sesuatu yang diserap kemudian dikembangkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai jenis, sehingga itu yang menyebabkan kasanah kesenian Bali, seni kerawitan Bali itu menjadi berkembang dan juga terus berkembang. Nah, secara historis sebenarnya gamelan pegambuhan ini telah disebut-sebut juga dalam lontar Prakempe, lontar Aji Gurnida juga telah banyak menyebutkan tentang gamelan pegambuhan itu. Bahkan dari sudut seni tari ada sebuah lontar yang menyatakan bahwa gamelan pegambuhan itu penggabungan daripada tari Jawa dengan tari Bali. Ya, sebab itu disebut sebagai tari Gambuh. Nah, ini kita urut kronologis dari sisi historisnya dan kita kaitkan dengan banyak hal. Jadi saya memperkirakan bahwa kalau menurut cerita Panji ya, yang menjadi salah satu ciri khas daripada kesenian Gambuh itu, kemungkinan drama tari Gambuh itu juga berkembang ketika masuknya cerita Panji itu ke Bali. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana lahirnya
gamuh dan bentuknya yang pertama-tama kali itu, tentu itu harus melakukan kajian historis yang cukup mendalam. Tapi paling tidak dari kesederhanaan alatnya, itu memang dapat diperkirakan juga. Banyak juga yang menganalisa bahwa kesenian gamuh salah satu juga merupakan produk kreativitas yang lahir serangkaian dengan kegiatan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di mana ketika itu banyak sekali seniman-seniman besar dari Kerajaan Majapahit yang lari ke Bali karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sana, termasuk juga para seniman-seniman gamuh. Kalau kita baca Negara Kertagama, di sana ada kesenian disebut dengan rakat yang juga menggunakan Citra Panji. Di dalam rakat itu bahkan Prabu Brawijaya disebut-sebut sering ikut juga menari rakat, menggunakan Citra Panji, dan itu juga bisa diidentikan kemungkinan besar setelah dia ada di Bali, menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada di Bali. Makanya iringannya cukup sederhana, menggunakan suling, kendang, kemudian rebab, ya. Nah, sehingga terbentuklah kesenian gamuh itu yang ada di Bali sampai saat ini. Jadi gini, kalau kita menganalisis sebuah gamelan ya, pertama kita harus lihat fisik dulu. Unsur fisik daripada gamelan pegambuhan itu kan didominasi oleh instrumen suling ya. Jadi instrumen suling besar dengan cara tiup yang khas itu sering diidentikan dengan salah satu ciri khas daripada gamelan pegambuhan. Kemudian dia ditambah dengan beberapa instrumen ritmis seperti cengceng, ada juga instrumen pemberubah irama seperti kendang, ada juga kordopurnya, ada rebab, kemudian ada juga yang memperkaya ritme seperti kangsi, ada kemana dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu instrumen finalisnya ada kempur ya. Saya kira ini sebuah paduan yang sangat harmonis ya. Unsur melodisnya itu didominasi oleh suling, ritmikalnya ada ya, sehingga menjadikan gamuh ini memiliki suara yang sangat khas. Nah, dari segi musikalitas, gamelan pegambuhan ini sering disebut-sebut sebagai gamelan yang memiliki sistem pelarasan 7 nada, pelog 7 nada. Itu terdiri dari 5 nada pokok, kemudian ditambah dengan 2 nada seledro. Dari sistemnya yang 7 nada itu, di gamelan pegambuhan ini memiliki apa yang disebut dengan tetekap patutan. Di Semar Pugulian namanya patutan, di gamuh itu tetekap karena memang yang diolah untuk mendapatkan dia jenis-jenis pelarasan yang ada. Tetekap yang ada itu adalah dengan cara menutup ya. Tetekap itu artinya menutup ya. Ya ada tetekap selisir, tetekap tembung, tetekap sundaren dan lain sebagainya. Itu yang sehingga dia tujuannya ada tetekap itu kan untuk memberikan nuansa-nuansa yang berbeda-beda. Kalau misalnya tetekap selisir untuk mengiringi tokoh-tokoh yang halus, kalau tetekap tembung untuk tokoh-tokoh yang keras gitu ya, sesuai dengan karakter daripada fungsi-fungsi nada yang ada dalam setiap tetekap itu. Nah, dari segi strukturnya, gamelan pegambuhan ini memiliki berbagai macam repertoar atau lagu ya. Kalau kita lihat strukturnya, secara umum dia menganut konsep yang disebut dengan triangga. Ya, pasti ada kawitannya, pasti ada pengawak dan juga ada penginci. Ini sebenarnya dari segi struktur lagu memang sudah menjadi sebuah pakem. Ini juga yang pada akhirnya ditiru oleh gamelan-gamelan yang lahir sebelumnya. Bahkan satu lagi keunikan, sebelum kawitan itu dimulai oleh suling, biasanya diawali dengan gineman. Gineman ini semacam kalau di India itu ada juga hal seperti itu, namanya drone ya. Dia itu kemudian juga di dalam gamuh juga dia untuk bagaimana nanti fungsi-fungsi nada itu bisa diketahui oleh para pemain semuanya. Nah, kemudian apa yang dapat kita simak dari struktur triangel bukan hanya bagian 1, bagian 2, bagian 3, akan tapi itu sebenarnya struktur yang menganut konsep keindahan sebenarnya. Pertama,
di kawitan itu kita diperkenalkan seolah sebuah wajah daripada gending itu nanti dapat kita lihat dari kinamannya, kemudian dapat juga dari bagaimana melodi-melodi yang dipadukan dalam kawitan itu. Pengawak adalah main body itu badan utama ya, sehingga kalau kita lihat badan utama itu adalah kalau kita menentukan kamu itu dia masuk tabuh isa, tabuh 2, tabuh 3 itu dari main bodinya, dari pengawaknya itu ya. Nah ini yang bisa dipilah-pilah nanti, ada yang lagunya yang pendek, ada yang panjang gitu ya, yang dapat dilihat dari main bodinya itu. Pengecet kalau kita analogikan dengan tubuh manusia kan dia itu kaki ya, jadi pengecet pasti lebih lincah. Dimana-mana kita lihat pasti setelah pengawak bagian pengecet itu pasti lebih lincah, sehingga pengecet itu cenderung diletakkan di belakang menjelang bagian akhir. Di beberapa gending tertentu ada juga pekat ya, sebenarnya untuk menyambung, untuk mengakhiri daripada lagu-lagu yang ada di pegambuhan itu. Kalau kita berbicara fungsi ya, gamelan pegambuhan itu ada dua. Pertama sebagai tabuh instrumentalia, ada juga sebagai iringan tari. Namanya saja gamelan pegambuhan, ada tari gambuh, memang dia ditata memang untuk mengiringi dalam tari gambuh. Kenapa harus ada tabuh petegak? Ini kebiasaan kita di Bali. Di Bali itu kan terbiasa sebelum pertunjukan utama dimulai, itu diawali dengan tabuh ya. Fungsinya sangat banyak. Pertama memanggil penonton mungkin ya, atau memberikan sign atau signal bahwa sebuah pertunjukan segera akan dimulai. Dengan demikian penonton akan segera berdatangan. Oleh sebab itu baru dilanjutkan dengan pertunjukan utamanya, tari gambuhnya sebagaimana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah jadi secara musikalitas, jadi adanya perbedaan tetekep ini yang sebenarnya membuat gamelan pegambuhan ini juga cukup unik ya, cukup memberikan karakter daripada setiap lagu-lagunya ya, yang dapat dibedakan berdasarkan jenis tetekep yang ada. Nah hal yang lain tentang musikalitas, terutama tentang bagaimana permainan setiap instrumen itu, saya kira instrumen-instrumen yang ada kan bermain sesuai dengan fungsinya. Saya kira sesuai dengan permainan fungsi gamelan Bali pada umumnya. Kenang itu kan pemubah irama untuk memimpin irama gitu kan. Suling sebagai instrumen melodis yang mengawali lagu, kemudian dia juga menentukan jalannya daripada melodi sebuah gending, ditambah dengan instrumen yang lain, sehingga dari segi musikal gamelan pegambuhan itu cukup unik dan sangat menarik untuk kita. Nah, jadi dalam rangka penelitian ini, jadi untuk membuktikan benar nggak gamelan pegambuhan itu tambang emas kelautan Bali, jadi saya melakukan beberapa analisis komparasi ya. Saya ambil sampel beberapa gamelan. Memang dalam lontar Aji Gurudita kan ada disebutkan ada 4 gamelan sekawan itu yang semuanya konon bersumber dari gamelan pegambuhan. 4 gamelan sekawan itu Semar Bebelingan, ada gamelan Pelegongan, gamelan Bebarongan, dan juga gamelan Joget Pingitan. Jadi saya coba untuk menganalisis keempat-empatnya ini ya, ternyata di Semar Bebelingan itu memang yang paling dekat. Semar Bebelingan yang paling dekat. Bedanya instrumen Semar Bebelingan itu kan instrumennya jauh lebih kompleks ya daripada instrumen gambuh. Dia tidak menggunakan suling sebagai instrumen melodis. Ada trompong, ada gangsel, kemudian ada cegogan, ada kenang dan lain sebagainya. Gamelan-gamelan Semar Bebelingan itu repertoarnya banyak sekali juga yang mengadopsi langsung. Jadi dengan sangat mudah mengadopsi daripada gending-gending pegambuhan. Jadi dapat diyakini, saya sangat yakin bahwa wah ini Semar Bebelingan ini memang benar yang pertama-tama dipengaruhi oleh gambuh. Itu bukti yang pertama. Kemudian kalau Pelegongan dengan Semar Bebelingan kan, Semar Bebelingan ada saya limo dan saya itu. Kalau Pelegongan itu kan instrumen pemegang melodi pokoknya itu kan menggunakan gendang rapat, kemudian kenangnya ada 2 sama dengan kenang pegambuhan.
dalam beberapa lagu Blegongan, pertama dari segi struktur juga masih tetap menggunakan struktur daripada gamelan perkampungan. Paling tidak dalam Blegongan juga ada gineman, kemudian ada juga kawitan, ada juga pengawak. Bahkan pengawak Blegongan itu juga banyak yang menginspirasi Gambuh ya, meskipun tidak pasti sama. Pengawaknya diatur oleh sebuah pupuh kenangan. Di Gambuh juga pengawaknya ada pupuh kenangan yang khas. Di Legong juga ada. Kadang-kadang juga beberapa sama begitu, ya, meskipun tidak semuanya sama. Nah itu juga sangat mengindikasikan bahwa gamelan Legong itu juga. Kemudian bebarongan. Bebarongan, kalau kita ngomongkan bebarongan, kendang kerubungan dicopot, diganti dengan kendang cedugan yang menengah, itu kan bisa disebut sebagai gamelan bebarongan. Nah ini juga lagu-lagu bebarongan itu yang khas, kalau kita lihat strukturnya, kalau kita lihat fungsi-fungsi instrumennya, kemudian bagian-bagian yang ada pada lagunya juga persis sama dengan yang ada di Pegambuhan. Akan tapi sudah jauh berkembang karena dia, kalau yang Blegongan mengiringi tari legong, kalau yang bebarongan mengiringi tari barong yang tentu menyesuaikan dengan karakter tarian yang diiringi, sehingga dia kan terkesan lebih lincah. Gedengnya lebih banyak yang tempo-tempo yang rada cepat, dia lebih banyak mengandalkan kelincahan-kelincahan karena dia bertujuan memang untuk mengiringi tari barongket yang energik dan lincah itu kan. Jadi orang-orang kita itu hebat banget. Jadi dengan tetap mengadopsi, akan tetapi dia kembangkan terus, sehingga seolah kelihatan memang berbeda. Ada sebuah perkembangan yang sangat kreatif dari seniman-seniman kita. Nah joget pingitan ini atau gegandrangan ya, itu secara umum meskipun dia instrumennya terbuat dari bahan bambu, tapi kalau dalam lontar Prakempe dan Aji Gurnita, joget pingitan itu instrumennya dari gamelan Kerawang juga. Dan entah kenapa sekarang yang kita warisi di Bali itu dia kan dari gamelan-gamelan yang berbahan bambu ya. Kalau kita lihat gending-gendingnya juga memang strukturnya juga mengambil atau mengadopsi lagu-lagu yang identik dengan lagu-lagu Pegambuhan, termasuk iringan tarinya juga seperti itu. Nah itu yang membuat tetap kita paling tidak 4 gamelan sekawan yang disebut-sebut dalam lontar Aji Gurnita ini memang benar sebagaimana yang ditulis oleh para ahli, bahwa dia memang bersumber dari Gambuh. 4 gamelan sekawan yang berasal dari Gambuh. Kemudian saya mencoba lagi untuk melihat, satu ada gamelan golongan Madya itu gamelan Gong Gede ya, gamelan Gong Gede. Kita lihat strukturnya. Gamelan Gong Gede juga diawali dengan gineman, beberapa lagu Gong Gede, baik tabuh pisah, tabuh kindu, tabuh 4, tabuh 6, tabuh 12. Ya, kemudian ada gineman dengan rompong, ada juga kawitan gitu ya, ada pengawak, ada pengecet, nah dikembangkan lagi. Nah kemudian karena dia Gong Gede memiliki fungsi untuk musik protokoler, sebuah ritual-ritual yang ada di pura-pura, jadi kesan keagungannya itu meskipun strukturnya tetap mengadopsi Gambuh, kan tapi dia cara pukulnya dengan kerenyongan itu, dan gambarnya besar dia. Jadi nuansa yang diinginkan adalah keagungan dan kemegahan. Nah ini kreativitas lagi, jadi seniman-seniman kita, para sesepuh kita untuk menjadikan seni kerawitan itu memang tiada hentinya untuk berinovasi. Kebiar, gamelan yang terakhir, juga banyak mengadopsi daripada hukum-hukum yang ada di gamelan Pegambuhan. Lagu-lagu kebiar, meskipun lagu kebiar itu identik dengan kebebasan berekspresi, akan tetapi seniman kita juga sebenarnya mengubah pakem asli itu memang belum gitu ya, memang sengaja tidak demikian. Dia hanya melakukan perubahan itu secara bertahap, perubahan yang sifatnya hanya pada ornamentasi dan sebagainya, kan tapi prinsip-prinsip yang ada, jadi kehebatan ataupun sesuatu yang sudah mantap di gamelan Pegambuhan itu memang tidak dirubah oleh seniman-seniman kita. Termasuk musik-musik Bali Garapan Baru. Ya,
musik Bali Garapan Baru. Ya musik kontemporer lah namanya, apa kreasi baru dan lain sebagainya. Saya kira masih tetap seniman-seniman kita, sekontemporer apapun dia, seradikal apapun dia, tapi asalkan dia pernah belajar gamelan Bali, jadi bagaimana struktur pakem yang ada di Gamelan itu masih tetap dijadikan sebagai patokan untuk mereka bisa berkembang. Nah, ini yang kita sebut dengan tipe perubahan bertahap. Itu berbeda dengan tipe perubahan radikal yang terjadi di Barat, di mana perubahan itu menjadi perubahan itu yang menjadi utama, kan tapi di kita itu tidak, bukan perubahannya, kan tapi bagaimana keadaan yang sudah dipaham oleh masyarakat Bali itu tidak berubah secara drastis sehingga masyarakat tidak bisa mencerna. Dia tetap melakukan perubahan secara bertahap agar masyarakat bisa mencerna secara bertahap, diperkenalkan dengan sesuatu yang baru, sehingga muncul apa yang disebut dengan konsep continuitas and change. Jadi kontinuitas dalam hal ugar-ugar, dalam hal pakem, dalam hal konsep-konsep mendasar, akan tapi dia banyak melakukan perubahan-perubahan ataupun pengembangan-pengembangan di dalam pepayasan misalnya, ataupun panjang pendeknya gending disesuaikan dengan fungsi yang ada. Ya, jadi itu yang sekilas penjelasan saya tentang isi buku ini. Mudah-mudahan dengan buku ini ya, semua para pencinta karawitan Bali, bukan hanya mahasiswa, tapi juga para penggemar karawitan dapat mengambil hikmah daripada bagaimana seniman-seniman kita zaman dulu itu melakukan perubahan. Prinsipnya adalah perubahan itu harus ada, karena itulah yang diinginkan. Kita harus selalu berkembang, akan tapi juga ibarat pepatah, ya kacang tidak pernah lupa kulitnya. Jadi kita harus tetap juga mengingat bahwa ada standar-standar umum yang telah dilakoni oleh para ketua kita zaman dulu yang masih tetap bisa mengilhami. Nah, dengan demikian maka perkembangan gamelan Bali ini setiap berkembang dapat dicerna oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak menyatakan ataupun menganggap ini sesuatu yang aneh, eksentrik, apalagi yang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada pada masyarakat bersangkutan. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk memperkaya kesamaan kita tentang belajar gamelan Bali, terutama pada profesor muda, ya, dengan mencontoh ataupun melihat ke belakang sekali-sekali begitu apa yang sudah pernah dilakukan oleh para ketua kita, ini bisa dijadikan salah satu model untuk penciptaan perkembangan. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi.